بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم ورعاكم جميعا وحفظكم على طاعة الله. Jamaah Masjid Darussalam, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ucapan yang pantas dalam mengawali sebuah majelis nopo mawon kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus bersyukur? Karena ini nikmat luar biasa. Mungkin majelis ilmu itu enggak seseru konser, mungkin tidak seramai acara-acara Agustusan dan lain sebagainya, dan mungkin juga enggak semeriah acara dangdutan dan lain sebagainya. Tapi percayalah, ya, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Balasan itu tergantung besarnya effort kita. Nih, balasan pahala kita itu tergantung bagaimana kita diuji oleh Allah, kemudian kita berusaha tetap istiqomah di situ. Artinya apa? Artinya tidak ada ibadah yang nggak ada ujian, itu tidak ada. Dan semakin ibadah niku diuji, semakin jenengan niku angel teko, ibaratnya angel ngelakoni, tapi tetap ingin melakoni dan bisa melakukan, niku pahalane langkung gede, langkung ageng tinimbang jenengan niku ibadah sing napa gampil gak ono rintangane. Nek ibadah jenengan niku langkung angel, ibaratnya jenengan arep ngaji kados ngeten, waktune wis Bandung rono rene wis ana jadwal rene, ana jadwal rono, kadang-kadang wis sedina wau wis napa, wis keselen arep istirahat, arep napa niku, tapi tetap memaksakan diri untuk hadir di majelis ilmu, niku pahalane langkung ageng tinimbang sing napa, ya masih gak no waktu sibuk belas, waktunya keluang terus ngoten. Langkung ageng timbang napa tiyang sing waktune niku luang terus, jadi saged napa saged ngaji. Nek jenengan niku langkung ageng effort napa usahane niku berarti pahalane langkung ageng, Pak.
Niku Rasulullah SAW niku sing ngendikan ngoten, Pak. Nek jenengan niku arep budal nang majelis ilmu niku wis kadang-kadang niku batalno iki, batalno ngene, kesel ora dianggep, sing penting ape teko nang majelis ilmu. Iku luwih gedhe ganjarane timbang sing ganti penggawean gampang tekone, ngono Pak. Ya ora kesel, ya ora apa-apa, timbang nganggur nomah, ngoten maksudnya. Langkung ageng sing ibarate nyempat no. Soalnya napa niku gangguane langkung napa langkung kathah. Gangguane langkung kathah. Maka kita kembali kepada kitab kita, kitab tafsir. Kita kemarin sampai di mana coba saya lihat dulu. Yeah. Kita sampai pada ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya sak temane wong-wong sing kufur. Niki kufur niku kufur secara sifat, Pak. Boten cuma status. Soalnya niki mlebet tiang-tiang sing muslim sing penggawaane suka ingkar, ngoten. Boten cuma statusnya kufur. Dan ini itu hukum asal. Jenengan gak bisa digawe gebyah uyah biak ngono gak saged niki. Innal ladzina kafaru sak temane wong-wong sing kufur, kafir. Sawaun alaihim padha wae kanggo wong-wong kafir niku aang dartahum am lam tundirhum, jenengan elingno, jenengan peringatno, jenengan kandhani, jenengan napa mawon niku padha wae. Ya, aang dartahum am lam tundirhum, utawa jenengan meneng wae gak usah dikandhani, gak usah dipapakno. La yu'minun, mereka gak bakal iman. Niki bukan hanya orang yang statusnya kufur, kafir atau non muslim. Kalau dan ini juga kaidah secara umum. Jenengan nggak bisa kita pakai secara kemudian perorangan wong kafir gak ngarah dapat hidayah, nggak mungkin, berarti gak ana mualaf nih ngono. Kan? Ini tuh untuk secara umum, orang-orang yang sudah dasar ini suka ingkar. Boh niku wong sing kufur secara sosialis, secara statuse non muslim, utawa dhewe iku muslim tapi meng dasare niku atine iku wis pokoke kudu ingkar mawon niku. Muslim padahal, tapi nek masalah agama iku kudu mbelok mawon, ora pengen melu. Dados dasare atine iku napa? Atine iku wis pokoke bengkok. Soale awak dhewe niku kan manggone niku manggon ten mayoritas Islam. Nah, akeh-akeh Islami awak dhewe iku mergo karena bapak ibu Islam. Ora karena atine sing apik tapi karena wong tuane sing Islam. Siji karo wong sing ibarate manggone no wong sing wong kafir, tibake dhewe iku milih Islam, niku berarti saka atine temenan. Saka atine temenan, Pak. Padahal wong tuane kafir, ngiwonengen kafir, tanggane kafir, tibake dhewe iku milih Islam. Nah, awak dhewe iku akeh-akeh ming napa? Islam turunan. Dados atine kadang-kadang ku akeh wong Islam ning atine ati kafir, atine ati napa? Kufur. Nek ora syariat ku pengen napa? Pengen nglawan mawon pokoke. Ana syariat ngene dhek malah ngono. Ana syariat A malah milih B. Ana syariat C malah Z sing dilakoni. Moko dasare atine wis ati napa? Ati ingkar. Dados yang dimaksud di sini innal ladzina kafaru itu bukan hanya kafir secara status.
Tapi kafir secara apa? Sifatnya. Orang yang suka ingkar, baik dari orang non muslim ataupun dari muslim sendiri. Soalnya apa? Wong muslim niku nggih wonten sing ingkar ngoten, wong kafir nggih kathah. Tapi ten kafir niku nggih saged wonten tiang-tiang sing napa meskipun kadang dereng nrimo Islam. Tapi mandang syariat Islam niku kados syariat sing paling sae tinimbang agamane, Pak. Niku kathah tiyang ngoten. Dheweke niku Kristen, tapi masih syariat Islam niku kaya syariat sing paling apik. Nek mertamu nanggone wong Islam niku Masya Allah. Wonten tiang niku nggih, tiang kafir mertamu ten gene pun ten Arab mriko, meskipun kados ten Palestina ngoten Pak nggih. Wonten reporter, wong kan kafir reporter. Ibaratnya CNN apa-apa sing kafir niku, sing kados apa takut-takut teko luar negeri niku ten Palestina. Jenengan semarap ya Mbak. Palestina ku napa sing duwene kadang-kadang ku malah napa duwene mung tendo Pak ten mriko. Tapi luar biasanya apa Pak? Dalam menjamu tamu, bahkan mereka merelakan makanan yang harusnya mereka nikmati. Sebagaimana Allah memuji orang-orang Ansar walladzi tabauud daral wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ya, mereka cinta orang-orang yang mau hijrah ke Madinah. Dan mereka wa yaduna fi sudrihim hajatan mimma utu, enggak punya apa-apa, enggak pengen dibalas, enggak pengen dianggap apa-apa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khassasah. Dan mereka merelakan kesenangan yang harusnya mereka nikmati, mau makanannya, mau waktunya, mau rumahnya, mau kadang-kadang istrinya sekalipun rela ketika ada yang dipilih oleh orang muhajirin untuk dinikahi, rela Pak untuk direlakan. Walau kanu bihim khassasah, meskipun mereka itu butuh niku. Apa mana napa? Niku sing tiang Islam pasti luweh napa? Luweh agung dalam menerima. Wonten tiang kafir niku sampai takjub, Pak. Nggih dereng Islam. Dereng Islam. Dados wonten tiang-tiang kafir sing atine kadang-kadang niku atine ku radi kebuka. Maos apa jenenge gelem maos Al-Qur'an. Nek maos Al-Qur'an niku nggih objektif. Membuka diri. Enggak kemudian membuka Al-Quran dengan pandangan kebencian, tapi membuka itu karena ingin mengetahui mana sih yang benar. Apakah Al-Quran memang mengajarkan umatnya demikian. Itu apa? Pandangan objektif. Itu wonten tiang kafir sing kados ngoten. Dan sebaliknya wong Islam sing mantal napa ngikari terus niku nggih kathah. Dasaripun wong tiyang niku nek wonten syariat napa mawon gak seneng. Senenge iku nek napa? Nek pas teko apa jenenge sing cocok dengan hawa nafsunya. Maka para ulama mengatakan apa? La taslamu syariah, jangan engkau hanya menerima syariat apa? Idza wafaqa hawaka, ketika sesuai dengan hawa nafsumu. Idza wafaqat hawaka, jangan hanya menerima syariat kebenaran yang hanya sesuai dengan hawa nafsumu. Itu para ulama. Sekalipun kadang-kadang hawa nafsu dewi niku gak seneng blas. Ibaratnya kok nglakoni ngono ku ya kawit-kawitane iku ya napa gak seneng. Pertama kali mah gak suka. Tapi ini syariat. Hawa nafsu harus ditundukkan terhadap syariat, bukan syariat
dipilih-pilih sesuai dengan hawa nafsu. Maka berapa banyak ketika kita memilih syariat, kita mengerjakan satu syariat dan meninggalkan syariat yang lainnya hanya karena yang kita tinggalkan itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Oh ini cocok tak lakoni. Oh iki gak cocok aku gak manut. Oh iki cocok tak lakoni. Iki gak cocok aku gak manut. Dan jenengan sinten? Milih-milih ngoten. Kalau jenengan merasa muslim, tundukkan kepada syariat. Karena Islam itu maknanya Islam sendiri niku al-istislam, Pak. Menyerah. Islam niku intinya apa? Nyerah. Sebagaimana Allah mengkisahkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika kedua-duanya aslama niku napa? Sampun menerima, menyerah dengan semua syariat yang Allah inginkan. Padahal syariat itu berat. Anaknya dikongkon apa? Nyembelih. Falamma aslama, kedua-duanya sudah bulat tekad menerima semuanya. Maka ketika seseorang sudah mau menerima dengan lapang dada semua perintah Allah Azza wa Jalla dan semua yang dilarang, namanya baru Islam. Allah pakai kalimat aslama ketika dua-duanya menyerah. Pasrah ya Allah, anakku nggih ridho, aku nggih ridho. Baru Allah pakai kalimat falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika dua-duanya sudah menyerah dengan apa yang Allah perintahkan. Artinya menyerah napa? Patuh. Dan diletakkan Ismail di jabin, di pangkuannya. Niku Islam. Dados nek jenengan Islam, nek watak-watake niku watak kufur niku kata apa? Wonten syariat niku dipilih-pilih. Iki cocok tak, iki cocok iki cocok iki tinggalno. Jenengan dapat diskani pilihan. Nek jenengan Islam niku siji dalane patuh, bukan milik. Patuh. Ya. Wong milih niku kan wong sing ndek kuwasa, Pak. Nah jenengan niku mboten, jenengan niku abdun, hamba. Bahasa Arabnya abdun niku napa artinya, Pak? Budak. Nah budak niku gak ada pilihan, Pak. Budak niku gak punya pilihan dalam hidupnya. Makanya Allah menyebut manusia itu Abdullah. Ya ibadi, wahai budak-budakku. Karena apa? Manusia nggak punya pilihan. Maka jenengan salah besar. Ketika di hadapan syariat jenengan pilih-pilih itu salah besar. Karena jenengan nggak punya pilihan sama sekali. Mau syariat napa mawon, jenengan berusaha fattaqullaha mastata'tum. Engkau kerjakan semampu yang bisa engkau kerjakan. Enggak dipilih-pilih. Nggih, mboten dipilih-pilih, Pak. Niku syariat Islam. Nggih. Maka Allah dalam hadis qudsi juga pernah berfirman. Hadis qudsi ini hadis napa? Hadis qudsi hadis apa? Hadis ning Rasulullah SAW niku langsung ditugini malaikat Jibril menyampaikan Allah niku ngendikan ngoten ngeten. Ning boten Al-Qur'an. Niku hadis qudsi. Jadi hadis yang langsung Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Azza wa Jalla, ya ibadi tafarraq li ibadati. Wahai hambaku, sempatkanlah, paksakanlah awak-awakmu itu untuk beribadah kepadaku. Paksakan.
Sempatkan. Ya. Maka apa yang Allah ingin, yang Allah berikan pada kita, amla'u qalbaka ghina wa asudda faqrak. Maka aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan dan aku tutup pintu kefakiran darimu. Tafarraq li ibadati. Sempatkan, paksakan untuk beribadah. Allah akan penuhi hati kita dengan apa? Dengan merasa cukup. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, "Ara'aita anna kasratal mali ghina?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau mengira bahwasanya banyak harta itu kaya? Wa qalilul mal faqr, dan sedikitnya harta itu kefakiran? Innamal ghina ghinan nafs wa innamal faqrun nas. Sesungguhnya yang dinamakan kaya itu ketika hatinya merasa kaya. Dan yang disebut miskin adalah ketika hatinya senantiasa merasa tidak punya apa-apa. Berapa banyak orang yang kadang-kadang hartanya cukup untuk hidup 10 tahun mendatang, tapi dia bekerja seolah-olah dia kalau nggak bekerja nggak bisa makan, sampai meninggalkan ibadah, sampai meninggalkan ketaatan, sampai meninggalkan berbagai macam hal yang bersifat ibadah, sampai nggak sempat untuk bagaimana berbuat baik dengan keluarga, bagaimana berbuat baik dengan istri dan anaknya. Padahal hartanya ketika dia hitung-hitung 10 tahun ke depan dia cukup. Tapi karena emang mentalnya mental miskin. Jadi itulah disebut oleh Rasulullah SAW, innamal faqrun nafs. Sesungguhnya yang dinamakan kefakiran adalah ketika hatinya merasa fakir terus, merasa gak dipopo terus lah. Ya. Wa man kana fi qalbihi ghinan la yadurruhu ma laqiya minad dunya. Barang siapa yang di hatinya penuh dengan kekayaan, kecukupan, la yadurruhu ma laqiya minad dunya, enggak akan memudaratkan, enggak akan membuat dia sedih, enggak akan membuat dia lunglai dan sebagainya, berapapun dunia yang didapatinya. Berapapun harta yang ia dapatkan, berapapun harta yang Allah takdirkan untuknya. Kenapa? Karena Allah berikan kekayaan dalam hatinya. Hasil apa? Tafarraq li ibadah. Menyempatkan tafarraq li ibadah. Menyempatkan untuk ibadah. Memaksakan diri untuk ibadah. Okay. Wa man kana fi qalbi faqr, dan barang siapa yang di hatinya dipenuhi dengan kekufakiran, ya, ma yanfa'uhu ma aksaru minad dunya, atau kasratud dunya, enggak bermanfaat sama sekali untuknya seberapa banyak pun dunia yang ia dapatkan. Innama yadurruhu nafsahu apa? Sahu. Sesungguhnya yang hanya membuat dia menderita adalah apa? Pelitnya dalam hidup. Itu. Dia dunia banyak tapi masih merasa miskin. Banyak yang dia miliki, tapi dia bekerja seolah-olah gak memiliki apa-apa, sampai melupakan banyak hal dari perkara ibadah. Okay. Melanjutkan hadis qudsi tadi, wa illam taf'al, dan ketika engkau tidak mau mengerjakannya, apa? Mala'tu yadayka faqra wa lam ashudda, mala'tu yadayka syughla walam ashudda faqra. Aku akan penuhi kehidupanmu dengan syughla, dengan kesibukan. Sibuk. Ini kurang, mencari rezeki ini kurang, kerja ini kurang, sibuk.
Bahkan waktu itu kalau seharian itu masih kurang. Kalau masih ada siang lagi setelah jam 6 malam ini, masih kurang, masih kerja lagi. Mala'tu yadaika syughla. Aku penuhi kedua tangannya dengan apa? Kesibukan. Walam asudda faqra. Dan kesibukan itu tidak bisa menutupi kefakirannya sama sekali. Karena yang hanya bisa menutup kefakiran hanya Allah Azza wa Jalla. Wa illam taf'al, ketika engkau enggak mau menyempatkan ibadah, engkau akan dibuat sibuk dengan dunia, tapi itu enggak menutupi kefakiran hatimu, enggak bisa. Engkau akan tetap merasa butuh ini, butuh itu, enggak pengen tentram gitu enggak. Karena Allah cabut ketentraman dalam hatinya. Allah cabut ghina fi qalbi. Allah cabut apa? Kekayaan dalam hatinya. Jadi nggak pernah merasa cukup gitu, nggak pernah. Hidupnya akan selalu merasa dirundung dengan kekurangan. Padahal yang dimilikinya banyak. Bukan masalah dia nggak punya apa-apa loh, Pak. Mboten. Dia punya segalanya, tapi hatinya nggak pernah punya mental kaya, nggak punya. Selalu diperbudak dengan hawa nafsunya. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Sehingga dia rela hutang, rela kredit, rela ini, rela itu, rela ini untuk memenuhi kebutuhannya. Atau bukan kadang-kadang belum butuh, memenuhi hawa nafsunya. Dan itu kejadian pada orang Muslim. Ya. Maka ayat ini mengatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Wong-wong sing duweni ati modele suka ingkar, baik wong niku muslim utawa niku kufur secara statusnya, padha wae nek jenengan niku dugani jenengan apa? Jenengan kadang-kadang celukno ulama se-Indonesia. Nek wis napa? Allah enggak menginginkan dia dapat hidayah itu gak ana gunane. Nek wong-wong sing wis modele sifat ingkar, maca Al-Qur'an barang iku gak napa? Gak ngerti maknane sengaja ditinggal. Karena memang mentalnya mental ingkar. Itu hati-hati yang Allah sudah tutup, nggak berguna sama sekali. Padahal harusnya hati kita itu kan lembut. Tapi ada hati-hati manusia itu yang sudah mati. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fayyakal hijarah aw ashaddu qaswah. Tsumma qasat, kemudian kosat. Kenapa kosat niku? Mengeras, membatu. Fayakal hijarah, kayak batu kata Allah. Au asyaddu dzalik, atau bahkan lebih keras daripada hijarah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruj minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Padahal watu iku ana sing pecah meletek metu banyune. Padahal watu iku ana sing lembut, di situ ada mata airnya, ada jadi sungai. Bahkan ada wong batu saking wedine Allah niku napa glundung watune lho Pak, jatuh saking takutnya kepada Allah. Jangan kira batu itu enggak punya ruh. Maksudnya ruh kayak kita memang enggak punya, tapi dia punya ruh yang hanya Allah yang tahu ruhnya. Untuk itu Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya aku turunkan Al-Quran ini kepada gunung,
Gunung, Mbak, gunung. Yang kita bisa gergaji, yang kita bisa hancurkan, yang kita bisa ambil manfaatnya dari gunung. Terserah, ambil manfaat dari gunung. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh bumi ini untuk manusia, untuk engkau manfaatkan. Ambil sebanyak-banyak dari bumi yang bisa engkau manfaatkan. Apapun itu. Memang diciptakan bumi untuk kita manfaatkan. Itu gunung yang bisa kita manfaatkan. Kita ambil batunya, kita ambil semua yang bisa kita manfaatkan. Lau anzal kita ini. Kami memiliki ruh seperti kita. Tapi dia khasyian. Dia bisa tunduk melebihi ketundukan kita. Soalnya gunung tuh nggak pernah, Pak, memaksiati Allah tuh nggak pernah. Allah perintahkan gunung itu meletus hari itu juga. Nggak mungkin nanti ya Allah saya sedang enak-enakan nggak mau meletus, nggak mau, nggak bisa. Gunung itu diperintahkan oleh Allah hancur seketika itu juga, Pak. Nggak pernah maksiati Allah. Kita itu makhluk yang lebih lemah daripada gunung, tapi sukanya bermaksiat. Anehnya kita itu di situ. Gunung tuh nggak pernah, Pak. Gunung Allah perintahkan meletus. Oh, gunung perintahkan bergetar. Gunung diperintahkan keluar lahar. Nggak pernah memaksiati Allah, nggak pernah. Maka la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka engkau akan melihat gunung itu patuh tunduk dari besarnya takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tilkal amsal, dan itulah perumpamaan. Nadribu linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan itu perumpamaan yang aku berikan, yang aku lemparkan kepada manusia supaya mereka mau berpikir. Gunung wae koyo ngono, lho kok aku gak. Ibaratnya ngono, Pak. Dikongkon mikir jenengan. Gunung mawon niku nek disukani perintah Allah niku gak mungkin bantah, niku gak mungkin, Pak. Lho kok aku sik bantahan ngoten. Ya. Maka model-model orang yang hatinya sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, sawaun alaihim, maka gak berguna sama sekali. A'angdartahum am lam tundirhum, engkau berikan peringatan atau tidak engkau berikan peringatan, la yu'minun, mereka nggak akan percaya. Di situ masalahnya. Okay. Maka intinya dakwah, inti dari sebuah dakwah itu bukan hanya banyak-banyakan dapat, bukan banyak-banyakan pengikut, bukan banyak-banyakan yang suka, bukan banyak-banyakan yang datang dan lain sebagainya. Akan tapi dakwah yang namanya dakwah itu apa? Dakwah berasal dari da'a, yad'u, mengundang, mengajak. Dan kita paham secara bahasa kita, orang ketika mengajak, mengundang, kadang-kadang ya terserah yang diundang, gimana kan? Arep budal nggih sakarepe, nek kae sakarepe kan ngoten. Jadi intinya dakwah itu bukan banyak-banyakan yang menyambut dakwah kita, bukan. Tapi sampaikan ilmu Allah. Masalah nanti diterima atau tidak, memang kadang-kadang ada orang yang tipe-tipenya jangankan kita yang datang, azab Allah yang datang, dia tetap gak percaya. Bukankah sudah datang ke cerita kepada kita bagaimana anaknya Nabi Nuh? Azab sudah di depan mata. Azab sudah di depan mata, Pak. Tapi memang dasarnya hati yang hati ingkar. Ya sudah. Kok jemeneh mung omongan, Pak. Kadang-kadang wis digawe gering, digawe loro, digawe uripe gak karu-karuan, digawe napa? Wis pokoke kok jemeneh donya. Iso ambekan tok.
warisan kok bu mbak ini berarti kok ibu kuming piring mbek sendok. Semeneh kok omah kadang-kadang Pak. Udah dibuat hidupnya itu sesempit itu kadang-kadang sadar pun enggak. Dikei loro, eling. Lorone disembono balik. Dikei loro, eling. Lorone dimarekno balik. Iku menungso. Dikei musibah. Jarak 2 wulan lali musibahe. Balik maneh, Pak. Pas ono musibah nangis-nangis, dongo-dongo gitu kan. Itu ciri-ciri orang apa? Orang kufur. Sebagaimana yang Allah sebutkan, ya. Ketika di tengah lautan kemudian datang ombak sebagaimana sebesar apa? Maujul jibal, sebesar gunung datang. Ada ombak niku gunung niku wonten, Pak. Iku da'allaha mukhlisina la. Mereka berdoa kepada Allah ikhlas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Falamma najaynahum yusyrikun. Dan ketika kami selamatkan mereka, balik syirik mereka. Balik, Pak. Ada orang dikasih musibah sama Allah, sebulan itu alhamdulillah ingat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 2 bulan dikei mari, lali musibah, balik meneh. Memang dasarnya hati-hati yang ingkar ya seperti itu. Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun, kata Allah. Engkau kasih peringatan enggak engkau kasih peringatan podo wae. Wong udah tak kasih musibah saja sama saja. Ya kan? Kadang udah dikasih musibah sama saja bentuknya. Ada perubahan? Enggak. Ketika musibahnya sudah lewat, ya sudah. Ma'asalamah. Ketika kesusahannya sudah terselesaikan, apakah dia tetap taat? Ya sudah, ma'asalamah, sudah. Dia hanya ingat ketika terselesaikan. Dan orang-orang itu yang nanti akan berat di akhirat. Maka salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada sepupunya Abdullah bin Abbas, ya, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Ya, kenali Allah, dekati Allah, berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah ketika engkau di masa-masa lapang, di masa-masa senang, di masa engkau bahagia, maka Allah ya'rifka fi syiddah. Engkau akan mengingatmu ketika engkau kesusahan. Nek wong niku ibaratnya ngeten lho, Pak, kaya awak dhewe. Awak dhewe niku nek dielingi wong pan susah tok iku kadang-kadang ya manuk gak seneng. Pan kesusahan mawon ten awake dhewe niku. Moro-moro njaluk utang. Pas awake seneng aja meneh moro, Pak. Tok ndalan niku tin wae gak ngoten lho, Pak. Nah, dan ketemu tin mawon niku mboten. Ming pan butuh tok pan loro awake lagi napa? Moro. Niku pun tiyang niku mboten remen. Allah nggih ngoten, Mbak. Nek ana wong ming eling Allah pas larane tok, nek pas penak gak eling, Allah nggih mboten remen tiyang sing ngoten, Mbak. Gak seneng blas. Dikek musibah dijajal. Dikek musibah, eling. Eling bener eling, moga butuh. Jenengan nek mboten percaya, Pak. Jenengan kalau kita mensurvei akan ada lebih banyak doa-doa yang bersungguh-sungguh, yang ikhlas di rumah sakit daripada di masjid. Akan lebih banyak atau bahkan jauh lebih banyak orang itu berdoa dengan sungguh-sungguh dan ikhlas di rumah sakit daripada di masjid. Gimana badan?
Pasti, Pak. Ketika kita dalam keadaan senang, doanya kita akan main-main, nggak ada feel, nggak ada ruh di situ, asal terlihat berdoa saja. Tapi ketika kita di rumah sakit, istri kita, katakanlah anak kita, keluarga kita di rumah sakit, jenengan akan sungguh-sungguh seolah-olah itu doa, ya Allah, ini saja saya minta, sekali ini saja, seperti itu. Padahal nggak sekali itu saja, terus kayak gitu. Dan itu diulangi terus. Emang manusia seperti itu. Ketika Allah selamatkan, ketika Allah sembuhkan, doanya di masjid doa yang ya ghafil. Doa orang-orang yang bahkan lalai, cuma terlihat berdoa, nggak bersungguh-sungguh sama sekali. Padahal saran Allah nggak seperti itu. Nabi kita yang mulia SAW memberikan saran kepada sepupunya, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Nek pas seneng donga sing akeh, nek pas seneng zikira sing akeh, nek pas seneng ibadah sing akeh, nek awakmu pas lara ora usah jenengan jaluk, Allah sing akan nulungin. Kaya dene wong sing pas seneng-seneng Pak Nggih, was seneng ngekeki dhewe apa, pas seneng jenengan disukani napa mawon. Pas tiyang niku nyoro, gak mungkin jenengan gak iba, gak mungkin, Mbak. Ibaratnya pas kono ono rezeki jenengan disukani, pas ono rezeki jenengan disukani, pas ono rezeki jenengan sukani, pas kono giliran kurang jenengan mesti nyukani. Nggih ta mboten? Gak usah dijaluk, Mbak. Tapi nek wong iku mung eling awak dhewe pas susah tok. Nah iku repote. Ora ditulung iku isek manduk ngono kan. Kok ditulungi iku kok ya meng ngono-ngono wae gitu kan. Makanya apa? Ketika jenengan punya hati-hati yang modelnya suka ingkar seperti itu, mintalah kepada Allah untuk menyembuhkan hati kita, karena hati kita sedang sakit. Minta, ya Allah, oh masyfi qalbana, Allah masyfi qalbana, ya Allah sembuhkanlah hatiku, sembuhkanlah hatiku, ya Allah masyfi qalbana. Idza kanat maitatan fa'abdil qalban jadidan. Ketika hatiku sudah mati, gantilah dengan hati yang baru, ya Allah. Kalau hatiku memang sudah mati, ganti hati yang baru. Aku enggak mau hati yang ini, aku pengen hati yang dekat dengan Engkau, mudah beribadah dengan Engkau. Bukan hati yang cuma ingat Engkau ketika sedih, ketika susah, ketika banyak masalah. Hati-hati seperti itu, hati-hati yang tidak akan beruntung, Pak. Allah yang nggak akan beruntung. Karena Allah nggak mau diperlakukan seperti itu. Kalau kita saja nggak mau diperlakukan seperti itu, walillahil masalul a'la. Allah lebih nggak mau. Sehingga kadang-kadang jenengan ngekei gak sepiro, paling piro leh 100-200. Nah Allah ngekei jenengan ku sak piro, Pak? Jantung jenengan jajal dol. Atine jenengan jajal dol. Ginjele jenengan dol. Otaknya jenengan dol nih kan ya. Nanti akan jenengan mendapati uang itu luar biasa tingginya jumlahnya. Sudah diberikan itu semua oleh Allah. Kadang-kadang setiap kesusahan Allah tetap bantu. Dan kita hanya ingat kepada Allah pas susah. Luar biasa kurang ajarnya kita, Pak. Luar biasa kurang ajarnya kita. Jenengan cuma katakanlah Allah kasih satu kesusahan, jenengan ususnya dikasih buntu saja, ususnya dikasih sumbat, yang lainnya normal, usus saja. Kalau nggak ada BPJS berapa jenengan keluarkan? Lainnya normal. Itu adalah bukti nikmat Allah sangat besar. Yeah. Dan itu jenengan cuma ingat Allah ketika sedih, ketika ada masalah saja. Luar biasa kita, Pak. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.